Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Subuh ini termasuk daripada orang yang melakukan suatu manfaat atau kebaikan. Kebaikan ini bukan hanya untuk kebaikan sendiri, namun kebaikan ini juga untuk orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pernah diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam ini suatu ketika beliau sholat. Ketika beliau sholat, di akhir sholat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya waktu sembahyang itu minimal kita berdoa kepada Allah hanya boleh. Kadang-kadang kita harap menemui orang imbas salam itu kada berdoa lagi langsung keluar. Atau berdoa di rumah ada tahu juga. Langsung keluar, imbas salam keluar. Jangankan berwirid, berdoa aja kada. Kalau keluar. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika itu berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Ya Allah, siapakah teman karibku kelak di surga? Maka itu doa Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung merespon pertanyaan Nabi Musa, langsung merespon doa Nabi Musa. Kata Allah, wahai Nabi Musa, cakanya kita kayak itu leh ini. Ayo, apa yang kita minta? Langsung direspon oleh Allah. Mengkait orang itu 16 ini minta sugih berkata, ya Allah sugihkan aku ya Allah. Ya Allah tambahi biniku ya Allah. Langsung dikabulkan Allah. Ada Pak, kita bukan nabi. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, engkau pergi ke suatu tempat. Di tempat itu ada pasar. Di pasar itu nanti engkau akan menemui orang yang menjual daging. Orang menjual daging, kata Allah. Maka temuilah beliau. Itulah yang akan menemani engkau, yang akan menjadi kerabat engkau kelak di surga. Amun kita di sini siapa nonton tatak daging Haji Jantar, Haji Jantar. Tapi ini bukan Haji Jantar, ini isyarat dari Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung kerjakan. Beliau langsung pergi ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung pergi ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian beliau sampai ke pasar. Setelah sampai di pasar, beliau mencari tempat di mana seseorang itu memotong daging. Berjualan daging lah ceritanya. Potong daging. Setelah sampai, Nabi Musa alaihissalam menemukan tempat pemotongan daging, dan orang yang beliau temui itu tidak ada ketika itu. Menunggu beliau dari tengah hari, bahasa kita di sini dari tengah hari sampai ke petang. Beliau tunggu orang yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kunjung datang. Tidak lama kemudian sudah sore dah, para kadap datang. Orang yang tukang potong daging ini mengambil satu potong daging yang belum laku terjual. Belum laku dijual, diambilnya, ada dimasukkannya dalam keresek, maksudnya dibawa bulik kan? Dibawa bulik.
Tidak lama kemudian kata Nabi Musa, mungkin ini orangnya, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memanggil orang yang tukang potong daging ini. Beliau panggil, wahai bapak, apakah boleh saya bersilaturahmi ke rumahmu? Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka bapak ini dengan senang hati menjawab, kata bapak ini, boleh, silahkan pak. Terus kita kemana ini pak? Kita langsung ke rumah saja. Kemudian hari sudah malam. Jadi singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dibawa ke rumah orang yang tukang potong daging ini. Sesampainya di rumah, Nabi Musa alaihissalam melihat orang yang tukang potong daging ini tadi masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, bahari kamar kadada belawang, bahari dada belawang, betirai pun kadada. Setelah Nabi Musa alaihissalam duduk, Nabi Musa melihat apa yang dilakukan oleh orang yang tukang potong daging ini. Melihat, rupanya di dalam itu ada orang tua. Orang tua, kalau menurut kita ini kuitan lah. Orang tua yang beliau rawat, beliau paculkan bajunya, beliau mandikan dia, beliau makankan dia, pokoknya beliau layani. Tuhan sudah. Nabi Musa alaihissalam ketika itu mun kita tuh tergetok dalam hati ya, tergeritik di dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa orang ini. Setelah beliau masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian beliau keluar. Beliau keluar, rupanya beliau keluar itu memasak daging yang tidak laku nih tadi. Beliau masak dengan masakan yang lezat. Setelah beliau masak, setelah makan tuh istirahat, biasalah kayak kita istirahat. Nah, makanya kalau ada tamu tuh bagusnya dimakan daging. Tahu subuhnya masa daging apa ayo tahu juga. Biasanya daging lah. Mudah-mudahan. Ujar ketua, bisa aja nih beliau nih. Jadi sampai mana tadi? Masa daging lah. Jadi setelah makan istirahat duduk-duduk. Setelah duduk-duduk, tidak lama kemudian seorang pemuda ini masuk lagi. Pas beliau masuk ke dalam itu, beliau bawa keluar orang Tuhan tadi, beliau bawa keluar. Beliau sayang-sayang seperti orang yang menyayangi anak di waktu halus. Nah, rupanya dalam cerita itu adalah orang tuanya. Orang tuanya waktu cerita itu. Kayak apa orang halus? Kakak kita halus disayang-sayang. Mama hendak apa mama hendak mandikah? Mama hendak minumkah? Mama hendak itu dilayani seperti orang yang melayani anak yang semestinya. Luar biasa. Nabi Musa alaihissalam melihat perlakuan seorang itu, orang memotong daging ini kada purun. Ya, kada purun berbicara tuh, istilah kita tuh kada purun bepandir. Amun kayak kita, amun ada tamu, orang tua ini kaina dulu, tamu dulu bepandir. Amun anak pemuda ini kada orang tua dulu. Sudah beres orang tua, hanya melayani tamu. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika itu ibunya ingin minum air putih. Nabi Musa meminumi. Setelah orang itu meminumi ibunya, setelah itu Nabi Musa melihat dari gerak mulut orang tuanya, walaupun dengan perkataan yang tidak jelas. Orang tua uzur sudah, rimut-rimut dari muntongnya, rimut-rimut. Tapi mulut yang berbicara namun tidak terdengar, Nabi Musa bisa melihat. Rupanya orang tua ini atau ibunya ini saking senangnya ketika anaknya merawat,
ketika anaknya melayani ibunya seperti merawat dia waktu kecil hingga dia dewasa. Seraya ibunya berkata, apa kata ibunya? Ya Allah, kumpulkanlah kelak nanti anakku ini bersama Nabi Musa alaihissalam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Musa melihat melihat gerak mulut orang tua yang dirawat anaknya, beliau berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kelak anakku ini di surganya Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa ini saking penasarannya, setelah beliau masukkan ibunya ke dalam kamar, Nabi Musa bertanya, wahai bapak, apa amalanmu selama ini sehingga orang tua ini senang dan mendoakanmu masuk ke dalam surga? Maka seorang yang tukang potong daging ini menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, pekerjaan saya cuma ini sehari-hari sampai ke rumah. Ketika orang tua saya panggil, saya menghadap. Ketika beliau mau makan, saya makani. Ketika beliau mau mandi, saya mandikan. Ketika beliau mau minum, saya minumkan. Dan bahkan pakaiannya saya cucikan seperti beliau merawat saya waktu kecil hingga dewasa. Luar biasa. Nabi Musa alaihissalam sudah mulai terbuka pemikirannya atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Musa berbicara kepada seseorang ini tadi, wahai bapak, engkau mendapat berita gembira. Terkejut orang ini tadi ketika Nabi Musa bertanya, engkau mendapat berita gembira, berita apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, engkau dapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkaulah nanti yang akan menjadi teman karibku kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis bapak ini tadi, saking menangis terharu. Tidak lama kemudian orang tuanya menghembuskan nafas terakhir, dan menghembuskan nafas terakhir ketika itu orang pemotong daging ini merasa kehilangan ketika orang tuanya meninggal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memusut-musut belakangnya banget. Namun kayak kita sabar. Itu kemudian Nabi Musa alaihissalam terus memberikan semangat, dan tidak lama kemudian orang yang pemotong daging pun ini tadi juga meninggal dunia. Sama-sama meninggal, kada lawas orang tuanya meninggal, anaknya meninggal. Ketika berita itu disampaikan, saking bahagianya, maka orang ini di dalam riwayat itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul di dalam surga. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sepelekan orang tua kita. Kadang kita sibuk dengan dunia, kadang kita sibuk dengan mengejar harta, kadang kita sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi, maka kita lupa ada orang tua kita mungkin yang butuh perhatian daripada kita. Ada orang tua kita mungkin sekarang yang rindu dengan kita. Ada orang tua kita mungkin yang sekarang butuh daripada doa-doa kita. Makanya kadang kita sebelum duduk majelis, sebelum duduk di tempat yang mulia, terlebih dahulu minimal kita duduk, sebelum duduk itu kita tawasul. Maka kata ulama, kita nih kalau menuntut ilmu, mencari pahala, jangan hanya mencari pahala seorangan. Minimal kita, pahala kita ini mengalir kepada orang yang mendahului kita. Minimal orang tua kita duduk tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Al-Fatihah. Iya. Kadang kita kan ingat duduk di majelis hanya kita seorangan,
Kada ingat lawan orang tua, lawan orang yang sudah mendahului kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berbakti dengan orang tua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.